Welcome to Keep Venture. Let's open your maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat datang di Keep Venture. Sebelum bersama-sama angkat suara dan memuji Tuhan, mari kita lipat tangan, tutup mata dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sehingga pada hari ini kami boleh datang kembali menyembah dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, semoga puji-pujian yang kami nyanyikan boleh menjadi sukacita-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah kekuatan dan tempat perlindungan bagi kita dalam berbagai macam keadaan. Oleh karena itu, mari kita tetap percaya kepadanya. Yuk, semua bangkit berdiri dan bersama pujikan. Hatiku percaya. Adik-adik, oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan itu tidak pernah habis. Kita harus belajar dari Tuhan itu sendiri, melayani dan menjadi berkat. Seperti dalam lagu berikut, ayo kita katakan, kita nyanyikan bersama-sama.
Tuhan, pakai aku. Story time. Shalom adik-adik sekalian. Sebelum kita mulai cerita pada hari ini, mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, selamat pagi Bapa. Sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami supaya bisa mengerti. Tolong juga Lause yang menyampaikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 19. Adik-adik, terkadang sangat sulit untuk menunjukkan iman kita.
jika kita berada di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kadang sangat susah untuk melayani dan menaati Allah. Hari ini kita akan belajar tentang seorang gadis muda yang melayani dan taat kepada Allah, bahkan ketika hal itu sulit untuk dilakukan. Naaman adalah seorang panglima dari pasukan tentara Syria. Ia seorang panglima tentara yang cerdas dan berani, dan semua orang suka padanya. Tetapi sedihnya, ia menderita penyakit kulit yang disebut kusta. Pada zaman itu, tidak ada seorang pun yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Istri Naaman mempunyai seorang pelayan perempuan dari bangsa Israel. Dia adalah seorang tawanan perang, dibawa pergi dari keluarganya dan diserahkan kepada Naaman untuk menjadi pelayan di rumahnya. Pelayan perempuan itu tahu siapa yang dapat menyembuhkan Naaman. Gadis pelayan itu mau melayani Allah dan menolong tuannya. Lalu ia mengatakan kepada istri Naaman, "Sekiranya tuanku menghadap Nabi Allah yang tinggal di Samaria, maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan tuanku dari penyakitnya." Gadis pelayan itu berbicara mengenai Elisa. Ia tahu bahwa Elisa adalah seorang nabi Allah, dan ia tahu bahwa Allah sanggup menyembuhkan Naaman. Karena gadis itu percaya kepada Allah, ia mau menunjukkan imannya, sekalipun ia adalah seorang tawanan yang diambil jauh dari bangsanya, dan sekarang hidup sebagai seorang budak di negeri asing, di antara orang-orang yang berbeda dengannya. Ketika Naaman mendengar apa yang disampaikan oleh pelayan perempuan itu, ia segera menemui Raja Syria. Raja berkata, "Tentu saja engkau harus pergi." Ketika ia mendengar tentang Nabi Elisa, "Aku akan mengirimkan surat kepada Raja Israel." Segera orang-orang di kerajaan membantu Naaman mempersiapkan segala sesuatu untuk keberangkatannya. Mereka membawakan banyak hadiah untuk dibawa Naaman ke Israel. Persembahan emas, perak, dan pakaian-pakaian yang indah. Lihatlah, Raja Syria berpikir bahwa ia dapat membayar kesembuhan Naaman dengan hadiah-hadiah. Ketika Naaman mempersembahkan surat kepada Raja Israel menjadi gusar. Apakah Raja Syria berpikir akulah Allah sehingga aku mampu menyembuhkan seseorang dari penyakit kustanya? Aku kira ia telah memintaku melakukan sesuatu yang tidak dapat aku lakukan, sehingga ia memiliki alasan untuk mengadakan perang dengan bangsa Israel. Pada saat hal ini terdengar oleh Elisa, ia mengirimkan pesan kepada raja. "Kirimkanlah orang yang sakit kusta itu kepadaku. Nanti ia akan tahu bahwa di sini ada nabi dari Allah yang sejati di Israel." Saat Naaman tiba di rumah Nabi Elisa, Elisa tetap berada di dalam rumah. Elisa mengirim pelayannya untuk menyampaikan pesan kepada Naaman. Nabi Elisa mengatakan bahwa engkau harus mandi 7 kali di dalam sungai Yordan supaya engkau sembuh dari penyakit kustamu, kata si pelayan. Naaman menjadi marah. Mengapa Nabi Elisa tidak berbicara langsung kepadaku? Aku berharap dia keluar menemuiku, mengangkat tangannya atasku, memanggil nama Tuhan, Allahnya, dan menyembuhkan penyakit kustaku. Naaman melanjutkan perkataannya. Sungai Yordan itu airnya berlumpur. Bukankah lebih baik buatku jika aku mandi di sungai yang bersih di negeriku sendiri? Dan dengan marah, Naaman berpaling dan beranjak pergi. Akan tetapi pegawai-pegawainya menghentikan dia. Para pegawainya berkata, "Tuanku, jika Nabi Elisa menyuruh Anda melakukan hal yang sulit, bukankah akan Anda lakukan dengan rela hati? Apalagi sekarang,
Ia hanya berkata kepada Tuhan untuk melakukan hal yang mudah, hanya mandi di sungai Yordan. Haruskah Tuhan keberatan untuk melakukannya? Pada akhirnya, Naaman menyadari bahwa adalah bodoh jika ia bersikap angkuh. Maka ia turun ke sungai Yordan dan melakukan tepat seperti yang diperintahkan Nabi Elisa. Saat Naaman keluar dari sungai setelah mandi sebanyak 7 kali, ia melihat seluruh kustanya telah hilang. Kulitnya menjadi bersih dan licin seperti kulit seorang anak kecil. Dengan bahagia, Naaman dan pegawai-pegawainya kembali kepada Nabi Elisa. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali Allah orang Israel. Kemudian Naaman mencoba untuk memberikan kepada Nabi Elisa hadiah-hadiah yang ia bawa dari Syria. Akan tetapi Elisa berkata, "Demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi hambanya, sesungguhnya aku tidak akan menerima apapun." Lalu Nabi Elisa memberkati Naaman dan memintanya kembali pulang. Kita dapat membayangkan betapa bersukacitanya si pelayan perempuan saat Naaman kembali ke Syria, telah sembuh dan memuji Allah Israel. Itu terjadi karena gadis pelayan itu membiarkan terangnya bersinar. Naaman melihat kesetiaan pelayannya dan memuji Allah Bapa di surga. Memory verse. Minggu ini ayat hafalan kita terambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Mari kita bacakan bersama sebanyak 4 kali. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Adik-adik, ayo kita sekarang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Terima kasih karena kami mempunyai Allah yang hebat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Ajari kami untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Got questions? Kak,
Mengapa Nabi Elisa tidak mau mengambil pemberian apapun dari Naaman? Pertanyaan yang bagus. Adik-adik, Elisa tidak mau mengambil pemberian Naaman karena dua alasan. Pertama, Elisa mau agar Naaman mengetahui bahwa ia tidak bisa membayar Allah atas kesembuhannya. Kesembuhan Naaman adalah karunia dari Allah. Naaman tidak bekerja keras ataupun membayar apapun untuk memperolehnya. Jadi ia tidak dapat menyombongkan hal itu. Kedua, Elisa juga mau menunjukkan bahwa kesembuhan itu berasal dari Tuhan, bukan karena kehebatan Elisa. Sehingga Naaman tidak perlu membayar kepada Elisa. Naaman hanya perlu bersyukur dan memuliakan Tuhan atas kesembuhannya. Song of the month. Yay! Every night and day here in your court I worship.
Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.